فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kembali kita lanjutkan kajian kita Al-Mukhtasar fi Ushul Hadis dari Imam Al-Jurjani rahimahullah. Ringkasan dalam prinsip-prinsip dan dasar-dasar hadis. Kita telah mengambil atau masuk pada jenis yang kedua dari jenis-jenis yang khusus hadis dhaif. Dan yang kita akan ambil pada kesempatan ini adalah hadis mu'dhal. Dari jenis hadis-hadis dhaif adalah hadis mu'dhal. Dan asal mu'dhal dari adhala, bermakna a'ya wa ajaza, sesuatu yang tidak disanggupi dan membuat seseorang lemah dan lelah. Ini asal kata adhala. Kenapa dinamakan mu'dhal? Sebab ahli hadis akan ajaza, tidak sanggup untuk mengetahui siapa yang sakit, siapa yang jatuh dari sanad tersebut. Siapa yang sakit, yaitu yang jatuh dari sanad hadis tersebut. Kenapa? Karena lebih dari satu, yang jatuh lebih dari satu perawi. Berkata Al-Jurjani rahimahullah, al-mu'dhalu bi fathil dhadi wa huwa ma saqata min sanadihi ithnani fasa'idan. Mu'dhal dengan fathah pada dhad, huruf dhad. Dan dia adalah yang jatuh dari sanadnya dua atau lebih, dua perawi atau lebih. Kapan antum dapati hadis yang sanadnya sakit, dua perawi tidak bersambung, dua level dan tahapan sanad hilang, yaitu lompat dari misalnya dari muhaddits langsung ke tabi'ut tabi'in atau sahabat, sementara dia adalah tingkatan misalnya selevel dengan Imam Bukhari atau setara dengannya, lalu dia meriwayatkan langsung dari tabi'ut tabi'in atau dari sahabat. Nah, ini menunjukkan banyak yang jatuh situ. Banyak yang jatuh. Masih ada di atasnya gurunya, kemudian guru-gurunya, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian sahabat, baru masuk ke hadis, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini langsung. Maka apabila yang jatuh dari tabaqatus sanad, tingkatan-tingkatan sanad itu dua atau lebih, maka ini dinamakan hadis mu'dhal. Maka ucapan beliau ma saqata, apa yang jatuh, mengeluarkan yang tidak jatuh sesuatu pun. Kalau tidak ada yang jatuh dari sanad hadis tersebut, maka bukan mu'dhal. Dan ucapan beliau ithnani fasa'idan, dua atau lebih, menunjukkan kalau kurang dari dua, itu cuma satu, tidak dikatakan mu'dhal, tapi dikatakan munqati. Dikatakan munqati. Dan beliau tidak memberikan taqyid, yaitu ikatan posisi sukut, posisi di mana dia jatuh. Tidak mengatakan pada awalnya ataukah di pertengahannya ataukah di akhirnya. Sementara apabila sukutus sanad min awalihi, dari awalnya, maka dinamakan hadis mu'allaq. Dan apabila jatuhnya perawi itu di pertengahannya, baru dikatakan mu'dhal. Dan juga dikatakan mudallis dengan syaratnya, ya, apabila dia meriwayatkan yang dua jatuh tersebut antara perawi yang juga masih mengambil
ilmu dari guru yang disebutkan setelahnya, tapi dua jatuh di situ. Dan tetap mudallis atau mudallas. Dan apabila yang jatuh itu di akhirnya, maka dikatakan mursal atau mu'dhal dengan syaratnya. Dan di sini juga beliau tidak memberikan batasan alat tawali, yaitu secara beruntun, berderet. Tahapan di atasnya kemudian setelahnya. Di mana apabila walaupun yang jatuh lebih dari 1, 2 ke atas tapi tidak beruntun, maka masih tidak dikatakan mu'dhal tapi dikatakan munqati'. Kaqauli Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti beliau memberikan contoh, yaitu Imam Jurjani rahimahullah memberikan contoh seperti ucapan Imam Malik bin Anas Al-Asbuhi, Imam Darul Hijrah. Beliau langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keterputusan pada akhir sanad. Dan dia ini mu'dhal, kenapa? Karena yang jatuh itu 2 secara beruntun. 2 secara tawali beruntun. Itu mestinya ada Nafi dan Ibnu Umar. Mestinya ada Nafi dan Ibnu Umar. Wa qalu Syafi'i qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu kada, dan ucapan Syafi'i rahimahullah berkata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu demikian dan demikian. Maka ini juga mu'dhal. Dan mu'dhal di sini fi wastis sanad, pada pertengahan sanad. Apabila ini dalam konteks periwayatan. Konteks periwayatan yaitu ada yang meriwayatkan dari Imam Syafi'i, oleh Imam Syafi'i langsung mengatakan qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, maka ini mu'dhal. Di sana ada 2 perawi yang jatuh atau lebih. Tapi apabila Imam Syafi'i mengucapkan hal tersebut di dalam tulisannya, di dalam kitabnya, maka dikatakan mu'allaq, Kenapa? Karena Imam Syafi'i meriwayatkan hadis Ibnu Umar dari 2 atau dengan 2 jalur. 2 guru, yaitu 2 tahapan, dengan Malik lalu Nafi. Jadi Imam Syafi'i meriwayatkan dari Malik lalu dari Nafi, kemudian sampai kepada Ibnu Umar. Jadi penulis memberikan 2 contoh sebagai pengikat dari definisi yang beliau sampaikan dari mu'dhal adalah apabila keterputusan sanad pada pertengahan dan akhir sanad. Pada akhir sanad ketika beliau memberikan contoh seperti ucapan Malik, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian contoh apabila keterputusan di pertengahan sanad ketika Imam Syafi'i langsung meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan alat tawali, yaitu secara beruntun. Adapun definisi mu'dhal yang insyaallah kurang atau yang mencakup apa yang disebutkan tadi adalah huwa ma saqata min wasti isnadihi ithnani fa akthar ala tawali li'adami liqa'in was-sima' aw min akhirih idza adafahu tabi'ut tabi'i faman dunahu. Dia adalah yang jatuh di tengah sanadnya 2 atau lebih secara beruntun, karena memang tidak mendengar dan tidak berjumpa, yaitu antara dia dengan yang dia diriwayatkan darinya tidak mendengar langsung dan tidak berjumpa. Ini untuk menghindarkan dari mudallas, hadis mudallas. Ini yang pertama di wastul isnad, pertengahan sanad, atau dari akhirnya apabila disandarkan oleh tabi'ut tabi'in
atau sebelumnya yaitu ke atas, atau sebelumnya dua orang yang dia langkahi langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sahabat apabila dunat tabi'ut tabi'in, apabila dia bukan dari tabi'ut tabi'in. Nah, seperti Asy-Syafi'i dari Ibnu Umar. Asy-Syafi'i bukan sahabat. Maka ucapannya masa qata, apa yang jatuh, keluar yang apabila tidak ada jatuh sesuatu pun, tidak ada dari perawi yang jatuh. Sebab sebagian dari mereka mengatakan apabila disebutkan pada saat itu an imra'atin, dari seorang wanita, maka dia itu mu'dhal, atau an rajulin, maka dikatakan itu mengqati, ini tidak benar. Nah, itu bukan mu'dhal, bahkan itu adalah mubham apabila tidak disebutkan namanya. Min wasfi isnadihi, dan ucapan di tengah sanadnya apabila yang jatuh itu di awal sanadnya, maka dia tidak dikatakan mu'dhal tapi dikatakan mu'allaq. Dan mengeluarkan pada akhirnya maka dia itu mursal apabila yang sakot cuma satu. Alat tawali, yaitu secara beruntun mengeluarkan munqati, yaitu apabila walaupun 2 atau 3 tapi berbeda-beda tempatnya, ada yang di awal, kemudian bersambung, kemudian di tengah, kemudian bersambung lagi, kemudian di akhir, walaupun 3 atau 2 misalnya atau lebih, tapi tidak beruntun, maka itu dikatakan munqati. Itu dikatakan munqati, bukan mu'dhal. Ithnani, ini mengeluarkan munqati juga, dan tadlis dengan syaratnya. Apa maksudnya dengan syaratnya? Itu syarat bahwasanya perawi yang terputus dengan yang di atasnya itu memang bukan gurunya, tidak mendengar sama sekali dari perawi tersebut. Seperti dalam contoh Imam Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik tidak pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila didofahkan oleh tabi'ut tabi'in, ini mengeluarkan apabila yang mengidofahkannya adalah tabi'in. Kalau mengidofahkannya adalah tabi'in, maka walaupun yang jatuh itu lebih dari satu tetap dinamakan mursal. Apabila yang menyadarkannya itu adalah tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama dia tabi'in maka dihukumi mursal walaupun yang dia jatuhkan lebih dari satu. Dan ucapan adamul liqa wasima mengeluarkan dengannya tadlis, karena tadlis apabila terjadi keterputusan sanad bersamaan dengan dia masih mendengar dari guru yang dia riwayatkan darinya. Nah, maka ini mudallas. Hadis mudallas. Maka kesimpulannya mu'dhal itu pada 2 tempat, pada pertengahan sanad dan pada akhir sanad apabila yang mengidofahkan adalah tabi'ut tabi'in famandunahu, tabi'ut tabi'in famadunahu. Adapun apabila yang mengidofahkannya adalah tabi'in, maka dia itu mursal. Kemudian beliau akan masuk kepada pembahasan hadis syadz dan munkar. Agak panjang sini. Misalnya kita akan ambil pada kesempatan berikutnya. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.